Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat terus untuk berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini bersempena dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Statistik Institute Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang time series and R software, additive and multiplicative modeling sesi 2. Nah, kita kemarin telah melihat bagaimana R itu dapat menyelesaikan tentang multiplicative modeling. Terakhir kita menggunakan bahasa resmi untuk multiplicative modeling menggunakan paket decompose. Nah, decompose kita telah lihat bagaimana mempersingkat rumus multiplicative modeling. Nah, kita sekarang akan lihat tentang additive modeling. Oke, kita akan buka R kita. Nah, kita bersihkan dulu. Clear console. Nah, kita lihat pertemuan kita minggu lalu tentang script R. Kita tahu bahwa layar R itu ada dua. Ada layar script dan ada layar konsol atau layar editor. Kita buka layar editor kita. Windows. Nah, ini adalah bahasa yang kita pelajari minggu yang lalu tentang editif. Bagaimana kita hapus data pertama, lalu cari rata-ratanya lagi, hapus lagi, mencari moving average. Masih ingat bukan tentang moving average? Hapus, rata-ratakan, hapus, rata-ratakan, hapus, rata-ratakan, begitu seterusnya. Lalu setelah dapat moving average, kita dapatkan central moving average dengan mendapatkan rata-rata setiap dua moving average. Lalu kita dapatkan deseasonal. Deseasonal artinya data sebenar dibagi dengan center moving average. Lalu dapatkan seasonal index. Nah, tadi di seasonal index untuk kuartil pertama, cari yang pertama sekali kita dapatkan kuartil ketiga. Jadi cari yang ada kuartil ketiganya untuk tahun 99 dan tahun 98, tahun 99. Lalu kita bagi dua. Untuk kuartil 4, cari yang kuartil 4 99, kuartil 4 tahun 2000 bagi dua. Dan untuk kuartil ke-1 98 dan kuartil 1 tahun 99 lalu dibagi dua. Begitu seterusnya. Kita dapatkan seasonal index 1, seasonal index 2. Ini kemarin programnya. Lalu kita memerlukan pengulangan seasonal index pakai bahasa REP. Kita ulang 3 kali. Itu karena ada 3 tahun datanya. Lalu kita dapatkan trend line. Trend line itu pertama sekali ambil T kalau dalam notasi akademiksnya, T dalam notasi ilmunya, lalu TI yang kita buat 1 sampai panjangnya data. Lalu trend, linear modeling, LM, di sini data DTS. Ingat DTS-nya itu DTS yang data sebenar kita, belum kita format ke dalam time series. Nah, lalu kita trendkan, lalu dapatkan nilai AA-nya, dapatkan BB-nya, dapatkan trend line, lalu nilai estimasi atau expected, yaitu SIS, kita pakai SIS yang pakai pengulangan REP, dikalikan dengan seasonal index kali dengan trend line. Lalu untuk forecasting 1 tahun ke depan kita pakai C, tidak SIS lagi, seasonal index. Kalau SIS itu pengulangan, kalau SI tidak pengulangan. Nah, ini kemarin yang kita lakukan untuk multiplicative modeling. Nah, sekarang kita masuk ke additive modeling. Nah, additive modeling, kita buat additive, kita hapus ini. Caranya sama persis.
Masukkan data, robah ke dalam data format time series, lalu dapatkan DTS, rata-ratakan, lalu potong satu, hapus satu, rata-ratakan lagi, hapus satu, rata-ratakan lagi, seterusnya. Dapatkan center moving average pertama, center moving average. Bedanya di additive model itu cuman di sini. Nah, bedanya di seasonal index kita pakai tanda kurang. Nah, ini additive modeling. Kurang di sini. Kalau dia multiplikatif di sini kan bagi. Kalau dia additif dikurang. Nah, itu aja bedanya. Lalu untuk mendapatkan estimasi atau expected atau data yang dihasilkan model, di sini pakai tambah. Karena additif penjumlahan. Kalau multiplikatif kemarin di sini kali, kita tambah. Lalu untuk forecast juga dia di sini menggunakan tambah. Tapi dia pakai SI. Ingat, beda SIS dengan SI. SI ini dia tidak pakai pengulangan. Oke, karena dia hanya mencari untuk 1 tahun ke depan. Kalau expected, data yang dihasilkan dengan menggunakan model, kita perlu 3 tahun dari seasonal index. Makanya kita pakai bahasa rate pengulangan. Nah, bedanya di situ aja. Di situ aja bedanya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Langkah pertamanya sama, dapatkan moving average-nya sama, rata-ratakan untuk setiap data periode kecil, lalu datakan tiap 4, potong 1, ratakan lagi tiap 4, potong 1, ratakan lagi 4, begitu seterusnya. Tidak ada perbedaan. Nah, kita akan coba buka layar kita, kita buka layar 2, kemarin format panggil dengan vertically. Nah, ini hapus dulu. Tidak kita perlukan, Windows vertically. Nah, kita tengok additive model, DTS dulu, enter. Run line selection. Nah, ini DTS kita. Kita panggil DTS. Kecil caps lock DTS. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini data kita kemarin. DTS ada 12 data. Data skala besarnya tahun 98, 99, dan 2000. Data skala kecilnya setiap 3 bulan atau kuartil data. Lalu ingat DTS 1 kita rubah data tadi ke dalam format time series. Nah, DTS 1 namanya run line selection. Ini dia. Kita telah rubah datanya, kita lihat DTS 1, DTS 1. Enter, nah ini dia. 998, 99, tahun 2000. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ini datanya. Kalau kita plot sama aja, kita bahasa plot. Yang bisa diplot itu DTS 1. Ingat yang telah dirubah ke dalam time series. Nah, ini plotnya sama aja. Menunjukkan adanya kesamaan pola untuk setiap 1 tahun. Oke. Di mana yang paling minimum pada kuartil 1 seluruhnya, yang maksimum pada kuartil 3 seluruhnya. Itu sudah kita bahas. Itu menunjukkan adanya seasonal, musiman bahasa kitanya. Lalu kita akan coba cari DTS moving average. Ini moving average-nya sama. Ini moving average. Nah, ini moving average kita. Lalu kita kumpulkan, kita sebut bahasanya MA, run line selection. Nah, ini MA kita. Ini moving average kita. Lalu setelah dapat moving average, kita rata-ratakan setiap 2 moving average menjadi center moving average. Nah, oke, kita runkan. Lalu kita kumpulkan lagi namanya menjadi center moving average CMA. Ini kita kasih nama CMA. Nah, ini dia. Lalu kita dapatkan D-seasonal, DS. Nah, sekali lagi, D-seasonalnya itu pakai tanda kurang. Kalau kemarin tanda bagi, di multiplikatif. Kalau di additif pakai tanda kurang. Kita lihat D-seasonal kita hasilnya DS. Nah, untuk setiap 4 kita rata-ratakan. Ini dia. Maka SI1, SI2, ini adalah SI1, rata-ratakan untuk yang setiap kuartil yang sama. Ingat, untuk setiap kuartil yang sama. Oke, lalu kita kumpulkan namanya SI di sini. Di sini SI, enter. Nah, ini dia. Jadi ingat,
Jangan takut ada tanda minus, itu biasa. Kalau di additive model, seasonal index-nya itu biasa ada yang minus. Ya, namanya additive, penjumlahan, tentu ada yang minus nantinya. Kalau dia di multiplikatif, kita tidak akan menjumpakan tanda yang minus. Kalau di additive, pasti kita menjumpakan tanda yang minus. Oke, itu dia SI. Nah, kita lihat sis. Oke, sis rep pengulangan 3 kali. Ini di sis, oke, kita lihat sis kita. Sis, nah ini pengulangan 3 kali, oke, sama saja. Kita telah melakukan sis rep. Oke, sis rep SI, SI1, SI2, oke, min 15. Kok tidak ada ya, kok tak sama sisnya. Kita lihat sis kita. Oh sama, di sini 4. 1, 2, 3, 4. Ulang lagi 1, 2, 3, 4. Ulang lagi 1, 2, 3, 4. Sama. Lalu kita dapatkan trend line. Nah, ingat TI untuk mendapatkan trend line. Dapatkan dulu, berikan data T1 sampai banyaknya data. Jadi kalau TI, kita lihat di sini bahasa TI kita. Enter. TI misalnya, di TI ini 1 sampai 12. Panjang data itu 12. Kita pakai bahasa length di sini. R otomatis menggunakan length. Kalau datanya 1000 lebih, jadi bermanfaat sekali length. Tidak perlu kita hitung datanya. Kalau sekarang kan kebetulan 12, maka dia mudah untuk mendapatkan. Lalu trend, ingat ini rumus linear model, run. Ingat yang dikawankan adalah DTS yang belum dirubah ke dalam format time series. Sekali lagi, hati-hati menggunakan LM, linear modeling atau regression, adalah data yang belum dirubah ke dalam data time series. Oke. Trend line, oke, kita lihat. Lalu AABB kita dapatkan, run. Nah, AABB-nya sama saja, tidak ada berubah. AA-nya sama, BB-nya sama gitu. Nah, TL, trend line, nah masukkan AA kali TI, oke. Ini sama, TL-nya sama, tidak ada yang berubah. Nah, yang berubah itu nanti di estimasi. Ingat, estimasi untuk additive modeling, dia menggunakan tambah. Kalau multiplikatif, dia menggunakan kali. Hati-hati, jangan sampai salah. Estimasi. Kita lihat estimasi kita. Estimasi. Nah, ini estimasi. Lalu kita akan coba plotkan. Kita akan coba plotkan. Kita lihat gambar plotnya. Antara model yang kita hasilkan, ya sama ya. Yang biru adalah data yang asli, data yang kita miliki. Atau bahasanya disebut observed. Kalau dia di teori yang kita bahas lalu, itu ada disebut dengan observed dan expected. Observed yang dihasilkan data sebenar, sedangkan expected adalah data yang dihasilkan dengan menggunakan model atau dalam R kita sebut di sini dari estimasi. Ini dia. Jadi selesai masalah additive modeling. Nah, sekarang kita akan berangkat ke bentuk yang agak serius, lebih sedikit serius. Kalau kemarin mungkin masih dangkal di ujung-ujung, kalau sekarang kita akan lihat ke dalam sedikit tentang R. Nah, jadi di R ada data, kita beri nama dulu data TS. Oke, data time series. Kalau kita klik air passengers, ini adalah data jumlah penumpang pesawat yang menuju dari Australia ke Bali mungkin. Dan seperti itulah pokoknya data time series. Kita ketik DTTS. Nah, di sini kita lihat. Di sini kan sudah berpola. Di sini sudah ada data skala besar tahunan, tahun 49 sampai tahun 60. Dan dia data skala kecilnya Januari, Februari sampai dengan Desember. Beda dengan kasus yang kita pelajari, data skala kecilnya per 3 bulan atau kuartil. Kalau sekarang per bulan datanya. Nah, jadi kita bayangkan kalau kita menggunakan cara manual, dapatkan rata-rata setiap 12, potong 1, dapatkan 12, rata-ratakan lagi.
dapatkan moving average. Di sini akan membosankan dan menghasilkan hasil mungkin yang sangat melelahkan. Nah, tetapi paling tidak sebagai kelak jika Anda tenaga pengajar, Anda bisa menceritakan kepada mahasiswa. Ini dasarnya seperti ini. Ini secara teknis. Tetapi jika sudah menjumpai hal seperti ini, ya kita jadi mabuk juga dapatkan moving average, dapatkan center moving average. Jadi gila jadinya. Lalu apa yang kita lakukan untuk mendapatkan grafik tadi, untuk melihatkan data estimasi sama data tafsiran atau data forecasting. Coba kita pakai bahasa decompose. Decompose. Oke. Decompose namanya tadi data kita DTTS types equal to, kasih tanda koma, tanda kutip, multiplikatif. Tutup tanda kurung. Tutup dengan kurung apa, tanda kutip, enter. Nah, coba lihat decompose-nya. Nah, di decompose itu kita dapat lihat di sini ada seasonal. Seasonalnya itu sama setiap tahunnya. Coba lihat ini tahun pertama sampai bulan Juli. Dia nyambung nih, kalau layarnya enggak apa, nyambung dia ke bawah. Ini tes di sini sama semua, persis. Tes. Oke. Di sini sama semua. Nah, jadi kalau kita lihat seasonalnya sama. Nah, jadi kita tahu rumus untuk multiplikatif adalah seasonal dikali tren. Tren juga di sini ada. Tren ada. Seasonal ada, tren ada. Tetapi permasalahan trennya itu tidak penuh sampai bulan Juni kosong, lalu sampai bulan Desember juga dia kosong. Lalu langkah yang kita harus lakukan itu apa? Pertama kita panggil dulu untuk seasonal, untuk seasonal. Cara manggilnya, ketik di sini decompose, lalu panggil di sini urutannya seasonal yang pertama, dollar seasonal, lalu yang kedua trend, lalu itu aja yang kita perlukan, saya rasa cukup. Nah, kita panggil di sini musiman, musiman atau seasonal. Seasonal. Kita ambil dulu tanda panah, coba lihat tanda panah di sebelah kanan, di sebelah sudut kanan bawah laptop ada panah kiri kanan atas bawah, ambil atas, klik di situ panah atas, keluar bahasa decompose, kasih nama di sini seasonal. Seasonal. Kasih kurang miss, lalu di sini beri kurung siku 2 kali angka 1 karena dia seasonal, itu angka dia urutan pertama. Kita lihat enter, coba kita panggil seasonalnya. Nah, ini dia, kita cukup memanggil seasonal. Lalu tren, kalau tren kita klik lagi tanda panah ke atas, muncul nanti seasonal, tren ganti 2, di sini ganti bahasanya namanya tren. Tadi tren kita sebut di sini tren. Enter, kita panggil tren lagi. Jadi tren dia kosong. Nah, cara mengakalinya bagaimana? Kita hasilkan tren baru dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Bagaimana cara menggunakan rumus yang ada? Tentu kita panggil TT, TI namanya kemarin, TI, C1 sampai length
1 sampai leng tadi namanya DTTS. Nah, ini kita lihat enter. Coba kita lihat TI kita. Nah, TI sampai 144. Lalu data tadi kita tidak memerlukan time series. Jadi DT bukan time series. Caranya bagaimana? S.numeric DTTS. Nah, coba lihat sama-sama. Kita memerlukan data bukan time series, DTBTS singkatannya. Cara merubah data time series ke dalam format biasa, kita kasih nama S.numeric. Kita enter, kita panggil data bukan time series, enter. Nah, ini dia. Jadi dia datanya bukan lagi time series, sudah data seperti biasa. Nah, sekarang yang kita panggil itu tren tadi. Tren, oke, data bukan time series biasa. Lalu kita akan menghasilkan persamaan regresi, yaitu LM, ingat LM, data di depannya di data bukan time series, tanda cacing, nih, ditengok di sudut kiri laptop itu ada, lalu TI, enter TI, enter. Nah, ini dia regresinya. Nah, ini dia regresinya. Oke, ini regresi kita. Jadi kita senang saja menjadikannya jadinya. Oke, jadi kita coba susun bahasa R-nya dengan menggunakan script. Coba sama-sama kita belajar bahasa script. Kita buat script baru untuk kita kasih nama bahasa scriptnya itu dengan nama rekayasa data. Oke, rekayasa data. Oh, bukan. Rekayasa tren. Oke lah, buat aja lah. Time series. Oke. Nah, kita sebut time series oke lah. Nah, pertama tentu kita panggil data. Data tadi namanya air passenger. Air passenger. Passengers, air passengers. Nah, kita memerlukan data yang bukan time series DT BTS. Nah, oke, di sini namanya adalah S.numeric. Nah, ini dia. TDT. Karena DT itu sudah dalam bentuk time series. Maka kita rubah dalam bentuk bukan time series. Lalu kita memiliki tadi TI. TI itu adalah C 1 sampai leng data. 1 sampai leng data. Nah, data bukan time series. Data bukan time series. Nah, oke. Enter. Oke, lalu kita pakai lagi model. Nah, kita sebut dia sebagai trend line. TL, trend line, yaitu LM. Nah, LM di depannya data bukan time series. Oke, di sini ada, ini dia, TI. TI, enter. Lalu kita panggil AA-nya dengan nama nih TI. Kita panggil AA-nya sama di sini, ini AA-nya sama. Copy, letak di sini, paste. Kita robah di sini bukan DTS, tetapi tadi namanya data bukan time series, bukan time series. Nah, lawan TI. Di sini juga data bukan time series. Nah, data bukan time series. Di sini ada angka 1 menunjukkan dia A, di sini BB menunjukkan dia BB. Nah, lalu kita memerlukan, lalu baru kita dapatkan estimasi. Tapi sebelumnya kita dapatkan dulu
rumus estimasi. Estimasi itu adalah AA, tadi apa rumus estimasi? AA tambah B, AA tambah BB kali TI. Nah, TI. Kurung di sini. AA, enter. Nah, lalu karena tadi di R, formatnya estimasi itu dalam time series, maka kita robah pula estimasi ini dalam format time series. Kalau estimasi saja, dia belum time series. Jadi kita robah estimasi itu ke dalam time series. Estimasi time series TS. Caranya bagaimana? Sama caranya adalah TS, time series, estimasi. Oke. Di sini start sama dengan C dari tahun tadi, tahun 1949. Tengok dulu dari tahun berapa tadi? Dari tahun, ini tadi dari tahun 1949. Dari tahun 1949,1. Nah, ini coba lihat di sini frek itu 12. Kalau kemarin 4, sekarang 12. Hati-hati karena dia tiap bulan. Nah, ini start C times C. Start C 1949,1, frek 12. Lalu baru kita dapatkan nilai expected kita. Oh, ini bukan estimasi namanya nih. Ini namanya kemarin apa namanya nih? TL. Oh, namanya TL kemarin nih. Oh, ini TL. Kalau yang itu kemarin namanya tren. Nah, ini namanya tren. Kita ganti aja namanya tren. Samakan saja biar enggak bingung. Nah, ini tren. Maka TI tren. Maka di sini namanya adalah DT BTS, sama aja, enggak pengaruh namanya. Di sini tren. Oke. Estimasi AA, BS numerik, LEM, oke. MDTBS TI. Ini tren ya. Tren LM. Oke, ini enggak oke, sama saja. Ini namanya TL. Kita ikut yang sebelumnya. Ah, ini namanya TLTS. TLTS. Nah, di sini aja bedanya. Oke, di sini aja bedanya. Lalu kita dapatkan estimasi. Estimasi, nah ini yang tadi yang sebut tadi. Decompose kita ambil yang seasonalnya. Decompose namanya tadi DT. Ingat, decompose dia harus pakai data yang sudah dalam format time series. Kalau DT dia sudah time series. DT type multiplikatif, tutup. Oke, kurung sikunya 2 kali 1 karena seasonal yang pertama tadi dikali dengan, nah kali seasonal. Gimana dikali dengan tren? Kali apa dia? TLTS. Nah, ini dia, enter. Coba kita lihat satu-satu, jalan enggak program kita ini. Oke, kita lihat konsol, kita bagi 2 rata vertically, kita hapus dulu. Kita lihat Windows vertically. Coba kita jalankan satu-satu, DT. Oke, DT. Nah, untuk melihat seperti apa plot DT, kita klik saja di konsol plot DT. Kita lihat seperti apa grafiknya. Kita lihat grafiknya, kita enter plot DT. Wah, ini dia. Jadi saudara dapat lihat plotnya itu memang ada tren untuk setiap tahun, polanya sama. Memang ada tren naik, ada dia seasonal. Nah, nampak kan setiap tahun sama. Itu plot. Lalu kita coba jalankan DT TBS. Oke, berarti dia bukan lagi dalam bentuk time series.
Kalau mau kita panggil di sini, mau tengok bentuknya DT BTS. Oke, sekarang sudah bentuk bukan time series lagi. TI kita jalankan, ini di sini kok ada 2 tanda. Oh, berarti kurungnya. Kalau ada tanda plus di seperti ini, jangan bingung, tekan saja stop di sini, stop, lalu enter. Nah, tanda plusnya hilang. Di sini kita lupa letakkan kurung satu lagi kita lupa. Kita panggil TI balik, TI, oke, TI. Kita panggil TI, oke, 1 sampai 144. Lalu kita panggil tren. Oke, dapat. Lalu kita panggil AA. Oke, lalu kita panggil B, kita sorot B, enter, run line. Coba kita lihat AA kita, oke, BB kita, oke, kita jalan. Kita lihat trend line kita, oke, kita panggil TL kita. Nah, ini TL kita, tapi lihat belum bentuk time series, masih data S-numeric biasa, data biasa. Maka kita panggil TLTS. Nah, ini TLTS kita. TLTS enter. Nah, kita lihat sudah kembali. Oke, karena kita ulang lagi karena bentuknya kurang cantik, karena layarnya tadi pendek, kita panggil lagi TLTS. Kita maksimalkan, kita ulang lagi akan memberikan hasil seperti ini dia juga belum seperti yang kita inginkan. Nah, di sini masih ada kesalahan, belum seperti yang kita inginkan. Start frekuensi 19. Coba kita lihat di mana salahnya. Ini masih belum menghasilkan hasil yang baik. Oke. Hasilnya masih belum menunjukkan yang baik. Kita coba cari di mana salahnya. Start C fret 4. Tadi namanya kita lihat TL, enter. Ini TL kita. Lalu TL itu kita robah ke dalam time series. Oh, di sini salahnya mungkin nih. TS nih. Nah, ini ketemu salahnya di sini TL bukan estimasi, salah kita. TL. Nah, ini dia. Di situ ketemu salahnya TL. Oke, kita ulang lagi Windows vertikal. Jadi sekali lagi salahnya tadi kita namanya di sini estimasi, ternyata namanya di sini TL. Ulang TLTS. Run line selection. Maksimiskan. Panggil kembali TLTS itu apa? Nah, baru ketemu dia. Ini TLTS kita yang baru. Oke. Ini TLTS kita. Jadi sekarang kita akan mengalihkan. Barulah kita vertically dapatkan estimasi. Kita run estimasi kita. Kita panggil kembali estimasi ini. Estimasi. Maksimalkan dulu. Estimasi. Nah, ini estimasi kita. Kita akan lihat seberapa baik estimasi ini kita plotkan. Oke, kita plotkan. Yang pertama plot tadi namanya DT. Ini plot DT kita. Lalu kita lineskan. Oke, kita Windows konsol. Tadi linesnya adalah estimasi. Estimasi. Kita run. Kita lihat di sini hasilnya. Wah, ternyata nampak di sini hasilnya sudah mulai cantik sekali. Cuman belum kita kasih warna. Kita kasih pula warna. Oke, enggak masalah. Kita kasih warna dulu. Windows. Kita balik ke editor. Kita kasih plot. Nah, di sini plot. DT call. Warnanya kita ambillah biru. Call kutip blue. Oke, sedangkan untuk estimasinya, sedangkan untuk estimasi lines di sini namanya estimasi sama dengan call. Call red, estimasinya red. Call koma di sini bukan titik.
koma, kol sama dengan red. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita coba runkan plot call red. Oke. Run, kita lihat di grafik. Kalau tidak ada muncul grafik, coba periksa di Windows, ambil grafik. Nah, ini dia. Kan cantik bukan? Sangat luar biasa. Yang biru itu data sebenar, yang merah itu data hampiran yang dimodel kita. Jadi bukannya mudah ya, kalau menggrafikkan yang warna biru saja orang bisa semua. Tetapi mencari data yang mirip dengan yang warna biru seperti yang warna merah itu harus ngerti teori statistik. Nah, jadi kalau begitu kita akan lihat lagi kalau untuk editif. Nah, tadi multiplikatif. Sekarang editif. Apa yang beda? Kita copy paste dulu di sini, copy di editor, kita letakkan di bawahnya paste. Yang beda itu hanya editif. Nah, di sini aja bedanya. Editif. Editif. Yang lainnya sama semuanya. Nah, apa lagi yang beda? Estimasi. Tadi di sini tambah. Oke. Estimasi di sini tambah. Kalau dia multiplikatif kali, kalau editif dia tambah. Oke. Sama saja yang lainnya sama. Oke, data air passenger sama. Kita sebut di sini sebagai TSTS-nya sama, estimasinya. Nah, di sini kita sebut estimasi editif. Nah, estimasi add. Oke, makanya kita beri, coba kita runkan dia. Kita ambil Windows, ambil vertically. Tutup di sini dulu, lalu Windows-nya kita vertically. Kita run semua, DT. Oke, jalan semua, jalan tren, kita jalankan semua. TL, oke, TLTS, oke, estimasi add, oke. Lalu kita plot estimasinya, kita namakan estimasi add. Nah, kita bandingkan plotnya. Plot data dengan estimasi add. Nah, di sini juga hasilnya hampir sama. Sekarang coba kita gambarkan dia 3 plot. Nah, 3 plotnya kita kasih jauh. Jadi cara menggabungkan 3 plot, data sebenar, multiplikatif, dan editif, kita akan gabungkan dalam satu plot. Kita buat di sini namanya plot copy. Oke, di sini paste. DT tetap. Estimasinya tidak pakai add untuk yang multiplikatif. Sedangkan yang untuk yang pakai editif lines, Ctrl C, letak di sini lagi Ctrl V. Nah, estimasi di sini tidak pakai A, di sini pakai add. Nah, colornya beda. Colornya kita ganti green, biru, hijau. Nah, ini dia. Jadi ini teknik untuk menggabungkan 3. Ada ini lines, estimasi itu untuk yang ini tadi, estimasi untuk multiplikatif, sedangkan untuk yang editif kita namakan add. Dia menggunakan editif. Kita coba runkan 3 plotnya ini, run. Kita Windows, grafik. Nah, itu udah nampak di situ. Ada 3 warna di situ, ada biru, ada hijau. Nah, kita lihat di sini yang agak cantik itu memang adalah yang multiplikatif. Coba lihat yang terakhir di bulan, yang di tahun terakhir ini, yang sangat dekat ke biru itu merah, hijau agak jauh. Di sini juga nampak juga. Nih di sini nampak yang dekat biru itu merah. Oke, walaupun di beberapa tahun sama, seperti tahun di sini sama. Oke, tahun di sini dia sama. Tahun di sini dia udah berbeda, merah sangat dekat ke biru, di sini merah dekat ke biru. Artinya sebagian besar multiplikatif itu dapat lebih baik dari cara dari multiplikatif lebih baik daripada editif. Nah, itu dia yang kita harapkan. Nah, sekarang untuk melihat dengan menggunakan bilangan,
itu ada rumus namanya mean absolute error. Nah, error itu adalah selisih antara data sebenar dengan expected. Kita udah baca kemarin residual. Coba bagaimana cara memunculkan residual? Kita panggil dulu error. Error multiplicative error mul. Error mul yaitu, ingat yang digunakan data yang tanpa time series. Data tanpa time series DT BTS dikurang dengan estimasi. Nah, estimasinya juga kita yang tidak pakai time series, berarti S dot numerik. Nah, ini dia. Apa yang kita ambil? Kalau multiplikatif namanya tadi estimasi. Nah, ini dia. Nah, kita ambil mean absolute error. Mean absolute error itu artinya data mutlaknya dirata-ratakan. Nah, berarti di sini namanya adalah mean, mean, absolute. Nah, ini dia. Mean absolute error. Mean itu rata-ratanya, absolute itu cari dulu nilai positifnya, namanya nilai mutlak kalau dalam matematik. Di sini mean. Oke. Lalu ini adalah untuk error editif. Copy, paste di sini. Error editif sama DTBS kurang S numerik estimasi. Jadi intinya adalah data yang bukan time series itu kita kurangkan dengan data yang diperoleh dari model. Itu yang pertama. Oke. Itu namanya kemarin di teori residual. Lalu kita absolutkan. Absolutkan ambil tanda mutlaknya. Lalu kita rata-ratakan min. Kita lihat pula hasilnya. Kita run. Kita lihatkan ke konsol. Kita coba kita panggil keduanya. Yang satu error mul. Enter. Yang satu error editif. Nah, kita lihat. Error yang terkecil adalah yang terbaik. Kita nampak error multiplikatif itu yang terkecil daripada error editif. Kadang-kadang dengan menggunakan gambar, mata bisa menipu. Nah, bingung mana yang baik. Karena di sini kadang-kadang di tahun tertentu dia sama. Di tahun tertentu cantik pula lagi editif. Untuk memastikan gambar ini pakai bahasa nilai error, mean absolute error namanya. Jadi namanya kita kasih namanya, teorinya menyatakan namanya, kasih tanda bintang, tanda pagar, caps lock, mean absolute error. Atau dalam bahasa yang disebut dengan MAI, mean absolute error. Caranya pertama, data bukan time series, ingat tadi data time series kita panggil data bukan time series. Oke. Lalu yang expected tadi, yang estimasi yang dihasilkan oleh multiplikatif kita pakai S numerik juga karena kita tidak mau dalam bentuk time series. Kita pakai dan namanya S numerik estimasi. Dapatkan yang dengan multiplikatif lalu rata-ratakan, lalu selesailah teori kita. Oke, jadi kalau begitu tadi kita sudah melihat cara yang sangat menarik tadi disebut dengan mean absolute error. Tadi kita sebut dapatkan dulu data yang bukan time series, lalu kita kurangkan dengan data yang diperoleh dengan model, tapi ingat bahasa S numerik ini untuk menghapus format time series. Lalu dapatkan juga error editif. Nama teorinya disebut dengan mean absolute error. Ini kita perlukan karena kadang-kadang grafik tidak terlalu menampilkan yang baik. Jadi kalau begitu banyak pengetahuan yang menarik yang kita peroleh pada sore ini menjelang berbuka ini. Di sini kita telah melihat beberapa langkah percepatan untuk mendapatkan model editif dan multiplikatif. Karena tidak mungkin data yang besar itu kita jalankan dengan cara manual. Jadi kita telah lihat
cara yang asik, datanya besar, kita memanfaatkan bahasa dekompos, tapi kita modifikasi sedikit. Terutama pada trend line. Trend line tadi kita lihat 6 di awal kosong, 6 di akhir kosong, kita cari yang seterusnya, lalu kita modifikasi, lalu kita dapatkan rumusnya. Lalu kita juga telah belajar bagaimana menentukan yang terbaik dengan menggunakan teori mean absolute error. Oke, saya rasa tetap bersemangat belajar. Tunggu pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.